أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang kita telah nikmati atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang kita nikmati, yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan kita benar-benar totalitas di dalam berserah diri kepada Allah dan terus-menerus kita berbuat kebaikan untuk taat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Allah berfirman di surah Luqman ayat 22, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Wa ilallahi aqibatul umur. Wa may yuslim wajhahu ilallahi, dan barang siapa yang senantiasa menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwa al-wuthqa, tali yang kokoh, tali yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah kembalinya semua perkara. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau berkata, makna hadhil ayah yukhlisu ibadatahu wa qasdahu ilallahi ta'ala. Arti orang yang berserah diri dengan totalitas menghadapkan wajahnya kepada Allah, dengan memurnikan ibadahnya serta niat hatinya di dalam ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia orang yang berbuat kebaikan.
Kata Alim Al-Qurtubi, wa huwa muhsinun, orang yang berbuat kebaikan, li'annal ibadah min ghairi ihsanin wala ma'rifatil qalbi la tanfa'. Karena sesungguhnya beribadah kepada Allah dengan mengabaikan ihsan saat beribadah dan berbuat ihsan sebagai buah dari ibadah, wala ma'rifatil qalbi, tanpa mengenali akan hatinya di saat beribadah itu. Orang yang kenal hatinya dan mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kehendak hati saat berniat melaksanakan ibadah dan berbuat kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tanpa ada ihsan dan dia tidak mengenali keadaan hatinya, maka ibadahnya tidaklah berguna. Salat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah untuk berbuat keji, melakukan dosa-dosa besar, serta mencegah dari berbuat kemungkaran. Al-munkarat al-ma'asi, akan mencegah berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan yang menjadi sebab setan bisa mengganggu, akan menguasai kita. Makanya di Al-Hirzut Tasi', di perisai yang ke-9, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, al-adzan. Azan itu akan menjadi perisai bagi orang yang azan, bagi orang yang menjawab azan dengan dia menyambut seruan azan. Fal azanu syar'iyyu yu'tabaru minal huruzil azimah at-tarida lisyaitan. Al-azan asy-syar'i, azan sebagaimana yang Allah mensyariatkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, seperti kumandang azan yang selalu kita dengar sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Itu sangat luar biasa sekali untuk menjadi perisai yang besar, at-tarida lisyaitan, yang akan mengusir setan. Wa sahha annahu yahrubu hina sima'ihi, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setan itu lari terbirit-birit ketika dia mendengar azan dikumandangkan. Setan itu berlari. Beda dengan orang yang beriman. Ketika azan dikumandangkan, didatangi, dijawab, serta ditunaikan yang terkandung di dalam seruan muadzin saat mengumandangkan azan. Maka indah sekali tauladan salafun salih ridwanullah alim ajmain. Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib, beliau berkata, yang ketika itu umurnya 70 tahun. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib berkata, aku telah lebih dari 40 tahun
Saat muadzin mengumandangkan azannya, aku sudah berada di masjid. Lebih dari 40 tahun, usianya 70 tahun. Saat muadzin mengumandangkan azan, aku sudah berada di masjid. Dan keutamanya sangat luar biasa. Dengan tumak nina bisa salat tahiyatul masjid. Dengan sempurna menjawab muadzin saat mengumandangkan azan. Yang kita telah ketahui keutamaannya, siapa yang menjawab azan, kemudian setelah sempurna menjawab, lalu dia berselawat kepadaku, kata Nabi. Setelah dia berselawat, dia mengucapkan Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Wa fi riwayatin ada tambahan innaka la tuhliful mi'ad. Kata Syekh bin Baz, tambahan ini adalah hadisnya derajatnya hasan. Sebagaimana Syekh bin Baz menyebutkannya di dalam Tuhfatul Ahyar, kitab beliau tentang zikir. Tuhfatul Ahyar, hadiah terbaik. Jamaah rahimakumullah, ketika orang itu mendengarkan azan, menjawabnya, berselawat kepada Nabi, lalu berdoa seperti yang Nabi ajarkan, halat alaihi syafaati. Berhak dia mendapatkan syafaatku. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sangat harapkan. Di antara sebab kita mendapatkan syafaat, menjawab azan dengan sempurna. Bukan muadzin mengumandangkan azan baru masuk toilet. Apalagi dia abai. Setan saja lari terbirit-birit. Kalau kita lari tidak mendatangi, berarti kita menyerupai pelakunya setan. Setan setelah kumandang azan, dia ketakutan, lari terbirit-birit, kemudian kembali lagi untuk menggoda orang yang sholat. Setan balik lagi ke masjid, menggoda orang-orang yang sholat. Kalau kita tidak ikut sholat setelah kumandang azan didengar, berarti kalah dengan setan. Setan balik nang masjid, goda. Kok kita nggak datang di masjid? Maka dengan demikian kita akan dikalahkan oleh syaitan. Makanya sholat jamaah itu benteng yang sangat luar biasa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a at-tazin fa idza qada an-nida aqbala hatta idza suwiba bis-salah adbara hatta idza qada at-taswib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ketika dikumandangkan panggilan untuk salat, yakni azan, adbara asyaitan, maka berbalik setan itu, lari menjauhi, walahu duratun, hingga dia terkentut-kentut, lari terbirit-birit, ketakutan. Kemudian dia lari itu sampai mana? Hatta la yasma'at ta'zin, sampai dia tidak mendengarkan kumandang azan itu.
Makanya dia ketakutan kalau muadzin menggunakan pengeras suara. Menjauh sampai lorong-lorong itu. Supaya tidak mendengar kumandang azan. Apalagi kalau ada orang dengar azan dikumandangkan komplain. Apa teriak-teriak itu? Pakai toa. Telinganya ditutup lagi supaya nggak mendengar. Ini menyerupai perilakunya setan. Setan sampai lari. Faiza qada'an nida, ketika telah selesai muadzin mengumandangkan azannya, adbala, dia balik lagi. Hatta idza suwiba bis-shalah, ketika ada kumandang salat ditegakkan. Suwiba itu ketika iqamah diperdengarkan, adbar, dia lari lagi, berbalik lagi. Hatta idza qada at-taswib, hingga setelah selesai taswib atau iqamah itu dikumandangkan, dia balik lagi. Maka qomat itu seperti azan, hendaklah kita jawab juga. Dan kita disunnahkan untuk berdoa sebagaimana doa yang kita baca saat telah selesai azan. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi. Setan kembali untuk menggoda hingga dalam lintasan di antara orang-orang yang salat itu muncul dalam dirinya. Sampai lintasan pikirannya itu terganggu. Kata Nabi, setan berkata, "Uzkur kaza, ingat ini, ingat itu." Kunci yang sebelumnya dicari-cari tidak ketemu, ingatnya ketika sholat. Oh iya, tak tahu. Habis sholat tanpa wiridan, tanpa zikir, langsung duduk tempat yang setan bisikkan. Oh no. Ingat tadi beli nggak jadi, tadi di request itu nggak inget-inget ya. Apa saja itu? Hitung. Tadi dipeseni 5 barang. 1, 2, apa yang ketiga ya? Sampai dia tidak sadar sedang menghadap di hadapan Allah, diingatkan oleh setan untuk mengingat sesuatu. Uzkur kaza, ingat ini, ingat itu. 5 lam yakun nazkur, 5 lam yakun yazkur, kepada apa? Sampai dia tidak ingat bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Hatta yadhalla ar-rajulu, hingga diingatkan terus-menerus oleh setan itu sampai la yadri kam shalla, sampai tidak tahu ini sudah rakaat yang keberapa. Sujud saya itu sudah 2 apa 3. Ini gangguan setan. Kenapa kok setan begitu mudah menggelincirkan? Karena kita mengikuti bisikannya. Makanya salafun salih, beliau sangat luar biasa perhatiannya. Salat sebagai masbuk tidak sama keutamaannya dengan orang yang salat mendapati imam takbiratul ihram. Orang yang salat berjamaah, dia datang awal, beda kondisinya dengan orang yang mendapati takbiratul ihram imam. Beda sekali. Dia bisa tentram, tenang, sempurna, berdoa dengan sempurna setelah muadzin mengumandangkan azan hingga qomat. Itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Wa an Suhail bin Abi Salih, dia berkata, arsalani abi ila Bani Harithah, menyuruhku ayahku untuk mendatangi Bani Harithah. Qala, dia berkata, wa ma'i ghulamun lana, aku ditemani oleh seorang anak kecil.
yaitu anak kecil bagi kami. Aku ditemani anakku, fanadahu munadin min ha'itin, lalu memanggilnya orang yang memanggil dari balik tembok, biismi, dengan namanya. Terdengar suara yang memanggil. Kemudian wa asyrafal ladzi ma'i 'alal ha'id, lalu menoleh aku bersama anakku itu ke arah tembok, ke arah dinding. Falam yara syai'an, maka aku tidak melihat adanya sesuatu. Fadzakartu dzalik li abi, lalu aku ingat hal demikian itu terhadap ayahku yang dia berkata, lau sya'urta annaka talika hadza lam ursilka, kalau kamu merasakan bahwa bertemu dengan orang yang memanggil, maka hendaklah engkau tidak lanjutkan menuju yang aku suruhkan kepadamu. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bisalah. Idza sami'ta sautan, akan tapi jika engkau telah mendengar suara fanadi bisalah, yang memanggil panggilan untuk salat, fa inni sami'tu Aba Hurairah yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku telah mendengar Abu Hurairah bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana idza nudiya bisalah wala walahu husasun, sesungguhnya setan ketika mendengar azan dikumandangkan, maka setan itu berlari hingga setan itu terkentut-kentut. Husas bimakna dhurat. Ada pula setan itu selalu berusaha untuk memanjangkan belalainya di hati manusia. Ketika mendengar azan lepas, atau ketika orang itu berzikir kepada Allah lepas. Hadis ini mengingatkan kita, jika di masa sahabat Nabi terjadi hal yang demikian, maka hendaklah kita mengusirnya dengan zikir kepada Allah atau kita mengumandangkan azan. Ada orang yang terkena gangguan jin yang disuruh oleh pemilik kebun jeruk untuk menjadi penunggu kalau ada orang yang mengganggu terhadap kebun itu. Orang ini adalah seorang peternak yang dia cari makan ternaknya membawa gerobak. Gerobaknya itu mengenai kebun jeruk karena jeruknya itu ke arah jalan. Kemudian orang ini sakit kulit, di hari tertentu itu keluar sisik kulitnya, kayak sisiknya ular. Ada yang mengingatkan supaya dia datang ke pawang ular, karena dia, kalau orang bilang, kena siluman ular penunggu kebun itu. Dia dianjurkan oleh pawang ular itu untuk makan daging ular dan minum darahnya ular. Ini cara salah ini. Ternyata ya tetap seperti itu. Ke dokter kulit juga tidak ada perubahan. Sudah lama sekali berobat. Hari-hari tertentu, kalau siang itu gatalnya luar biasa, hari tertentu keluar sisik di kulitnya ini. Dokter tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian alhamdulillah dia terapi ruqyah syar'iyyah. Akhirnya ada perkembangan. Kita ingatkan
jin yang mengganggu, bahwa orang ini nggak sengaja, nggak tahu. Kalau kamu tetap berada pada tubuhnya, berarti kamu telah berbuat zalim kepadanya. Lalu saya sarankan dia untuk selalu mengumandangkan azan di masjid yang di dekat rumahnya. Otomatis kalau muadzin datangnya awal, dia harus tahu waktu azan, dan tentunya kalau muadzin pasti sholat berjamaah. Karena kalau muadzin tidak ikut sholat, cuma panggil-panggil, dia akan dituntut oleh kalimat azan itu. Alhamdulillah Allah anugerahkan perbaikan jadi muadzin. Maka muadzin itu keutamanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, muadzin itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang di daratan ataupun di lautan. Bahkan sampai bebatuan memohonkan kepada Allah ampunan dan rahmat sepanjang suara dia kumandangkan azan terdengar. Dan nanti di mahsyar orang yang azan itu dipanjangkan lehernya sehingga melebihi yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan besar. Makanya kalau ada kesempatan atau dijadwal jadi muadzin, jangan sampai enggak mau. Alhamdulillah ada kesempatan ya untuk mendapatkan keutamaan. Makanya keutamanya Bilal itu sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika ada orang yang mengumandangkan azan, maka Bilal kebagian pahala karena dia adalah menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian saya pernah menterapi orang untuk deteksi besarnya gangguan, saya suruh dia untuk azan. Tadi pada kalimat apa? Keadaan kamu pusing atau ada terasa panas atau dingin atau mungkin terasa apa? Saat ada yang ketika dipanggil sholat. Ini juga indikasi berarti Anda kurang memperhatikan untuk sholat tepat waktu. Kalau ketika mengumandangkan Allahu Akbar itu terjadi hal yang aneh, berarti ada perilaku yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kumandang azan sudah didengar, tapi kegiatan dilanjutkan. Dia tidak berhenti. Sampai-sampai seorang salaf yang dia bekerja sebagai pengrajin emas, ketika dia mengangkat palu untuk emas, bukan palu untuk battle, ya, bukan palu untuk battle, bukan palu untuk mecah batu, bukan palu untuk ya pemukul besi, bukan, palu pengrajin emas. Ketika dia mengangkat palunya, lalu muadzin mengumandangkan dan dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia taruh palunya, bukan dipukul, wis karis pisan tok wis kurang sedikit, enggak, dia taruh palunya. Mengapa dia enggak pukulkan? Wong tinggal mukulkan aja. Saya takut kalau aku lanjutkan memukul kepingan emas untuk aku rajut, untuk aku bikin perhiasan, aku termasuk golongan yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wis azan, dia ingin selesaikan game untuk
sampai level iki kurang titik, levelnya kurang titik. Levelnya kurang titik sudah bisikan setan masuk gitu. Akhirnya bukan hanya 1/4 jam sampai ketinggalan sholat berjamaah, kalah meneh mbek setan. Ini mari kita cermati. Kadang-kadang kalau kita kerja di pasar, saat kita tadi nggak ada pelanggan, begitu azan langganan datang. Ya. Ini ujian. Mau mengagungkan Allah ataukah mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf, mari Pak, kita bareng-bareng sudah dipanggil itu, jempol. Ini azan sangat luar biasa itu. Bisa untuk deteksi. Begitu pula kalau kita ini masuk areal tertentu, tempat tertentu, mengkorok. Di belakang ini terasa ini, bisa untuk mengusirnya itu dengan mengumandangkan azan. Loh, apa Mas? Sampean kok azan Mas? Kudu masjid iki Mas. Bilang aja, aku ngusir setan. Jangan, gak enak. Karena luar biasa azan ini. Hingga disebutkan menjadi al-hirzut tasi'. Perisai yang ke-9. Al-azan. Jamaah rahimakumullah yang ke-10. Al-hirzul ashir. Kasratu zikrillahi azza wa jalla. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zikrallahi azza wa jalla fi mukhtalafil awqat. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu di berbagai waktu sesuai dengan keadaan kita adalah wiqayatun wa hijabun wa hisnun 'anil syayatin. Luar biasa sekali. Syekh Abdul Razak menggunakan wiqayatun, menjadi wiqayah, pelindung. Hijabun, benteng atau dinding. Wa hisnun, sampai dikatakan lagi, dinding dan benteng dari para setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman di surah Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan mungkin bagimu wahai iblis dan anak buahmu memiliki kemampuan atas mereka untuk mengganggu. Hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu. Cukuplah dengan berlindung kepada Allah, wakilan, Allah sebagai pelindungmu. Jamaah rahimakumullah, wa qala ta'ala fi surat Az-Zuhruf, di surah Az-Zuhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu, wa may ya'shu bimana wa may yu'ridu wa may yaghfilu. Siapa yang berpaling, lalai dari berzikir kepada Ar-Rahman, lalai dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu. Nuqayyid bimana? Nuqaddir lahu. Kami biarkan terhadapnya setan menguasainya. Fahuwa lahu qarin. Maka dia setan itu baginya qarin. Jadi sahabat dekatnya. Nempel terus setan ini. Zikir kepada Allah. Masuk masjid, jangan lupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli
abwaab rahmatik. Jangan lupa keluar masjid, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu sampai ditulis itu di pintu masjid itu. Enggak tahu dibaca apa enggak stiker itu. Itu berpahala itu mengingatkan orang yang nempel stiker itu. Kok wis dikei stiker masih juga lalai, nemen. Ya. Kebacut. Sudah diingatkan. Sampai mau masuk Thailand ada tulisan itu memudahkan untuk kita ingat. Maka jamaah rahimakumullah, jangan lupa zikir kepada Allah sesuai dengan keadaan kita. Wa qad jaa fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam awsa qaumahu bi dzikrillah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahahahu Albani, bahwasanya Nabi memberitahukan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, dia berwasiat kepada kaumnya agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa amurukum an tadhkurullah. Kata Nabi Yahya berpesan kepada kaumnya, aku perintahkan kalian agar senantiasa kalian itu berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika mathali rajulin kharaja al-adu fi athari sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Kadzalika al-abdu la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Aku suruh kalian itu agar senantiasa berzikir kepada Allah. Perumpamannya seperti perumpamaan seseorang yang dia keluar untuk berhadapan dengan musuh. Yang musuh itu menapai jejaknya dengan cepat hingga dia datang di sebuah benteng yang kuat. Lalu orang itu berlindung dari mereka di dalam benteng itu. Jadi kita ini dikejar oleh musuh-musuh, yaitu syaitan. Selalu cari kesempatan. Jin yang bersinergi, bekerjasama dengan para dukun melalui sihir ataupun ainu, cari kesempatan dengan dia tabah sabar agar orang ini lalai, agar orang ini maksiat. Kemudian mohon maaf, dia kebelet misalkan itu ya, dia nggak ada rasa malu sampean, lalu dia di bawah pohon karena kebelet untuk buang air kecil, dia kencing di situ. Masya Allah, nggak mungkin orang yang mau kencing di balik pohon atau ditembak di balik mobil itu Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nggak mungkin, wong mek mandur kok. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia ngambil air. Nggak ada airnya. Dia juga sudah melakukan dosa. Dia berbuat zalim kepada pohon, apalagi bunga. Ya, apalagi bunga. Di daerah Punten banyak itu bunga, dikencingi. Astagfirullahaladzim. Itu dosanya piro niku. Ada semut yang kena kencing, ada tanaman yang kena kencingnya. Ada juga orang yang betulin setiap hari itu loh. Astagfirullah. Sopo sing pipis dek kene iki. Ya. Pasti ki anjing. Nah, sudah orang malah berbuat seperti itu. Makanya sampai ada tulisan dilarang kencing di sini kecuali guguk.
Wis, kena wis, podo wis. Maka nggak mungkin dia berdoa sehingga ini kesempatan ini. Kencing wis berdiri, tidak membersihkan najisnya, sudah kena semuanya. Kesempatan belum masuk sudah. Kadzalika al-'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan. Demikian pula seorang hamba tidak akan dia terbentengi dirinya dari gangguan setan illa bizikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Nunggu antrian di puskesmas, di rumah sakit, ya. Ibu-ibu buka game atau zikir? Buka TikTok atau zikir? Lihat YouTube ataukah mushaf atau aplikasi Quran? Tinggal pilih. Kalau kepingin Allah lindungi, zikirlah yang dilakukannya. Wa qala sahabiyyu al-jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu menancapkan belalainya di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Kalau lupa dan lalai, maka muncul di hatinya itu waswas, bisikan-bisikan, keraguan-raguan. Wa idza dzakarallaha hanasa. Kalau orang ini berzikir kepada Allah, maka setan itu mencabut belalainya, menggeret gitu loh, seperti kura-kura. Kalau lalai melolor, tapi begitu zikir tarik kepalanya, belalainya menarik. Makanya zikir sangat luar biasa. Fazi asyratu hurusin azimatin yang bagi ayyu'na biha. Ini adalah 10 perisai yang agung berupa zikir-zikir yang hendaknya ayyu'na biha. Ayyu'na biman ayyuh tambah biha. Hendaklah kita perhatikan 10 zikir ini. Wa ayyunasya alaiha al-aulad. Dan hendaklah ayyunasya biman ayyu'allima wa yumarrisa. Hendaklah kita ajari dan kita biasakan anak-anak kita untuk apa? Linufadha wa nuqa fi anfusina wa ahlina wa dzurriyyatina minasyaitonir rajim, agar kita terlindungi, terjaga, terpelihara, terbentengi diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari setan yang terkutuk. Jangan lupa zikir kepada Allah. La tansa zikrullah fi kulli ahwalihi, di segala keadaan kita. Kalau kita lewat jalan yang menanjak, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Kita turun nih mau pulang, arahnya ke kiri, ya. Baca apa? Subhanallah. Kalau kita mau jalan ke kanan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Mau turun Jonrejo itu, belokan Indomaret, baca apa? Subhanallah, Subhanallah. Naik, Allahu Akbar. Ya. Mau ke Cangar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian jamaah rahimakumullah. Mari kita selalu jaga agar lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد